Terima kasih, Pak. Oke. Kalau kita ingin menguji terkait keberadaan ataupun eksistensi, kita melakukan yang disebut namanya vouching. Arahnya ke kiri. Dari jurnal entry, kita mengarah pada ke dokumen sumber. Kalau kita ingin menguji terkait kelengkapan, kata kuncinya adalah kita melakukan yang disebut namanya tracing. Arahnya ke kanan. Dari dokumen sumber menuju ke jurnal entry ataupun general ledger. Nah, ini kira-kira ini walaupun masih ada beberapa yang masih ini ya salah di sini. Nah, ini nanti yang agak sedikit ini ya, yang fatal ini karena terkait konfirmasi. Ini salah satu prosedur. Saya ingin mengulas ini karena nanti akan ketemu kalian setelah UTS ini masih akan ketemu terkait prosedur audit. Saya buka contohnya di kasus yang di soal studi kasus ya. Kasus pertama. Masih ingat kan soalnya? Muncul ada daftar nama customer. Ya. Saya buka ini aja biar di soalnya. Stop sale. Nah, ini dia. Ada informasi piutang usaha, kemudian ada saya ini. Neto piutang usaha ya di situ. Kemudian di sini ada rincian piutangnya, aging schedule-nya ya. Kemudian ada penyisiannya, kebijakan akuntansinya. Nah, ini dia. Ini yang saya mau tekankan. Melakukan konfirmasi negatif untuk yang nilainya di bawah 7,5 juta. Yang ingin saya tanyakan, berarti kalau di atas 7,5 juta konfirmasinya positif. Beda antara konfirmasi negatif dan konfirmasi positif. Saya ingin mau tanya kalau konfirmasi negatif, kalau nggak dapat jawaban, artinya apa? Tidak perlu alternatif. Tidak perlu alternatif. Dan selain itu dapat diartikan apa? Yang kalian konfirmasikan benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya. Jadi kalau kalian melakukan konfirmasi negatif, nggak dijawab, berarti benar. Itu utamanya di sana. Tapi kalau positif, nggak dijawab, kalian harus cari tahu. Cari metode lain untuk membuktikan. Atau cari prosedur lain sebagai alternatif. Ya. Nah, di sini ini daftar yang konfirmasi positif di soal ya. Ada jawabannya kecuali PT Ana Kosmetik yang tidak ada jawabannya. Sedangkan yang konfirmasi negatif di soal tidak dijelaskan. Tidak ditunjukkan atau tidak ya. Tetapi dapat kita tafsirkan atau kita dari kata-kata penjelasan Anda di soal, berarti konfirmasi negatif tidak mendapatkan jawaban. Betul nggak? Karena di sini kalau ada jawaban pasti ditulis sini. Semua konfirmasi positif mendapatkan balasan. Berarti yang konfirmasi negatif memang tidak mendapatkan balasan.
atau alias tidak ada yang menjawab konfirmasi negatif dari kita. Berarti dapat diasumsikan seluruh yang kita konfirmasikan negatif diakui oleh customer kita. Betul nggak? Betul. Kaitannya ke sini. Kemarin saya bukakan ini lagi. Nah, di sini PT Aroma nilainya di bawah 7,5 juta. Karena tidak ada jawaban, berarti kita asumsikan konfirmasinya dianggap benar. Makanya di sini kita tulis hasil konfirmasinya 2,050. Ini bukan berarti ada jawabannya ya. Karena tidak menjawab berarti menyetujui. Karena ini konfirmasi negatif. Maka kita tulis di sini. Berarti sama ya. Kemudian hasil auditnya, perhitungan audit, berarti kita asumsikan tidak ada permasalahan di sini. Karena nggak dijawab kan, berarti kan oke saja. Ini yang terkait konfirmasi negatif. Kemudian, yang tadi konfirmasi positif, yang lainnya sama ya, yang untuk konfirmasi negatif ya, polanya semuanya sama. Yang konfirmasi positif, salah satunya PT Ana Kosmetik, nilai piutangnya 32 juta, 350 ya, tidak menjawab konfirmasi. Karena ini konfirmasi positif, maka kita wajib melakukan prosedur alternatif kalau nggak dapat jawaban. Jadi di sini dia nggak jawab, ini kan berarti ada perbedaan senilai tadi tidak dijawabnya itu. Perbedaan ini kita perlu cari tahu dengan prosedur alternatif, yaitu apa? Di soal juga ada data penerimaan setelah tanggal neraca atau subsequent cash payment, pembayaran setelah tanggal neraca. Itu adalah bentuk dari alternatif prosedur atau prosedur alternatif. Kita ngecek pembayaran setelah tanggal neraca. Logikanya kalau ada pembayaran, harusnya ada piutang, transaksi yang mengakibatkan piutang atau transaksi penjualan sebelum tahun atau sebelum tanggal neraca. Logikanya seperti itu. Makanya kita lakukan alternatif prosedurnya berupa kita cek penerimaan setelah tanggal neraca. Ternyata betul ada, maka oke, berarti hasil audit kita sesuai. Polanya yang seterusnya sama, ya, dan seterusnya kita lakukan hal yang sama, dan memang ternyata dari seluruh transaksi atau dari semua customer tidak ada piutang yang istilahnya berbeda dari hasil konfirmasi. Rata-rata kalian salahnya di mana? Rata-rata karena dia tidak menjawab konfirmasi negatif, kalian anggap ada selisih. Banyak yang seperti itu. Betul kan? Kalian menganggap itu ada masalah. Padahal kalau teorinya, di sini, di slide yang penjelasan saya dulu, bentuk konfirmasi negatif, kalau mereka hanya menanggapi kalau tidak setuju dengan jumlah yang ditunjukkan. Kalau setuju berarti diam aja, kalau nggak jawab berarti setuju. Ingat itu ya. Nanti setelah UTS ini, di materi terkait utang usaha itu juga ada konfirmasi. Bisa jadi nanti ketemu dengan kondisi yang sama. Tolong ini diingat-ingat bedanya antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Jadi untuk kertas kerja pertama tidak terdapat salah saji dari daftar ini ya. Baru ketemu ada salah saji itu pada saat kita menguji aging schedule-nya. Ini kita hitung persentase penyisihannya. Kita hitung. Karena ternyata ada pembatalan koreksi akibat penghapusan atas piutang sebesar 1.200.000, otomatis persentase penyisihan totalnya juga ada perbedaan. Kalau ini masalah hitung-hitungan aja nih, masalah akurasi. Nah, nilai selisihnya itu adalah nilai koreksinya. Ini kalau yang poin ini masalah akurasi perhitungan ya. Rata-rata kalian polanya sudah oke, cuma masalah ketelitian saja kalau ini. Ini itu. Kemudian yang kasus kedua ini juga sama, ini masalah masalah
ketelitian saja rata-rata kalian sudah apa namanya, arahnya sudah betul. Jadi untuk studi, apa namanya, soal kasus yang kedua ini ada terkait cut off ya, cut off. Di sini ada apa namanya, FOB destination dikirimkan pada tanggal 24 Desember surat jalannya, jadi berangkat tanggal 24 Desember, sampainya tanggal 3 Januari. Berarti apa? Sampainya sudah melewati tahun anggaran, padahal FOB-nya destination, berarti ini nggak boleh dicatat, atau kalau misalnya sudah dicatat harus dikoreksi. Intinya di sana. Yang satunya terkait retur penjualan ya, ini standar ya, masalah retur, koreksi untuk catatannya saja. Ya ini rata-rata kalau saya lihat masalah ketelitian aja kalau yang nomor 2. Oke. Kemudian yang banyak salah juga ini terkait apa namanya, etika. Jadi sebenarnya ancaman terhadap kode etik itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Teorinya saya yakin kalian sudah tahu karena open book kan, bisa baca. Tapi biasanya kalian bingung. Misalnya ini pada saat di contoh kasusnya kemarin itu, apabila kalian mengerjakan atau bekerja di PTA, kemudian di tahun sebelumnya kalian bekerja di PTA, kemudian tahun ini kalian diminta mengaudit. Apakah kalian harus menolak atau menerima kira-kira? Seharusnya menolak penugasan ya, karena di situ kalian terancam untuk melakukan namanya self review atau memeriksa hasil pekerjaan sendiri. Ya, itu yang perlu hati-hati. Mungkin itu yang review atas UTS kemarin. Saya hanya membahas yang banyak, yang rata-rata salahnya berjamaah. Kalau yang lain-lainnya itu pas kriteria konfirmasi ya. Tolong diingat-ingat, jangan sampai nanti mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu terkait prosedur audit. Sampai sini ada pertanyaan terkait UTS kemarin. Untuk nilai nanti saya coba rekap dulu. Kemudian nanti saya akan sampaikan kepada koordinator kelas saja, mungkin ke Mbak Naomi. Nanti silakan, nanti akan di apa namanya, share masing-masing. Tapi mungkin belum bisa hari ini, ya. Beberapa hari ke depan baru akan saya sampaikan. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya akan masuk ke materi untuk hari ini ya. Kita buka lembaran baru terkait audit atas utang usaha. Untuk materi paparan saya sudah sampaikan tadi, saya share di grup WA. Saya mungkin tidak banyak mengulas itu, nanti kalian silakan baca masing-masing ya. Untuk paparan itu, saya di sini saya coba buka coret-coretan saya saja. Saya nanti akan jelaskan sekilas-kilas saja. Nanti kalian setelah itu kita bahas tugas kelompok kalian. Karena kelihatan lebih baik untuk latihan soal saja. Oke, ini ada coret-coretan dari saya. Sorry kalau tulisannya seperti kaligrafi. Jadi harap maklum ya. Sebentar, saya ini dulu. Ambil minum dulu ya. Mohon maaf. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Kita lanjutkan kembali. Mohon maaf agak ini pilek, jadi ya suaranya agak ini.
Untuk utang usaha sebenarnya ini sangat terkait dengan transaksi-transaksi yang lain. Jadi kalau ini kan kita mengaudit atas sebuah akun ya, tapi sebenarnya akan ada keterkaitannya dengan transaksi-transaksi lain seperti transaksi untuk nanti apa namanya yang kaitannya dengan pengeluaran kas, intinya seperti itu. Transaksi misalnya persediaan, nanti pembelian persediaan, untuk kemudian terkait transaksi untuk penggajian. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sebuah aset ataupun persediaan barang ataupun jasa, itu nanti akan mempengaruhi proses audit yang akan kita lakukan atau pemilihan prosedur yang akan kita tentukan. Oleh karena itu, pertama kali pada saat kalian ingin melakukan sebuah audit, kalian perlu pahami dulu prosesnya. Di sini saya akan menggambarkan proses umum aja, proses umum terkait pengeluaran kas. Secara umum, apa yang kita lakukan di dalam proses pengeluaran kas ini? Saya bicara, ini asumsinya ini ya, pembelian entah aset, entah persediaan. Bukan kalau penggajian nanti polanya beda lagi. Jadi ini kontekstual ya, nanti tapi kalian bisa dapat poinnya, yaitu bagaimana pengendalian internal yang ada, bagaimana risiko yang ada, itu yang perlu kalian pahami. Yang pertama, kalau prosesnya apa? Kalau kita ingin melakukan sebuah, nanti ujungnya itu kita akan mengeluarkan uang lah istilahnya, atau kita akan membayar. Pertama kita perlu adanya sebuah keinginan. Kalau bahasanya mau beli barang atau mau dapat jasa, kita perlu sebuah keinginan. Nah, keinginan itu apa? Permintaan untuk pembelian, purchase request. Ini biasanya kalau di pabrik, yang minta ini bisa jadi bagian produksi, bisa jadi bagian marketing kalau dia butuh apa fasilitas ya, ataupun bagian aset juga bisa, tergantung bagian yang perlu. Purchase request. Nah, setiap permintaan itu perlu ada yang menyetujui atau mengotorisasi. Ini ada salah satu bentuk pengendalian, makanya ada approve request di sini. Jadi nggak bisa setiap orang minta-minta saja, yang bayar nanti siapa kan gitu. Makanya ini perlu ada pola itu. Kalau sudah permintaan yang disetujui, maka dilakukanlah yang namanya ordering atau pengadaan. Kalau bahasa di kita itu ini proses, salah satunya contohnya proses lelang. Proses lelang atau proses pembelian atau proses belanja, nah ini order. Makanya di sini prosesnya bisa jadi di dalam proses ordering ini ada penawaran, ada evaluasi penawaran, ada persetujuan penawaran. Yang ujung-ujungnya nanti akan ada dokumen yang disebut purchase order, ya, atau order untuk pembelian di sini. Copy of order, ini dokumen untuk apa namanya pembeliannya, apa sih yang jadi bukti bahwa dilakukan order atas sebuah barang atau jasa. Kalau kita sudah order, maka barangnya atau jasanya akan kita terima, makanya receiving goods di sini. Buktinya apa? Nanti akan kita membuat sebuah laporan. Biasanya dilakukan oleh bagian gudang nih. Kalau sudah penerima barang, baru si supplier yang ngirim barang tadi, vendor akan ngirimkan otomatis ya, udah kirim barang dia pasti kirim tagihan, makanya ada invoice. Terakhir kalau kita sudah terima tagihan, baru kita lakukan pembayaran atau process of payment. Intinya itu saja jadi. Nah, proses nanti kaitannya dengan utang ini. Proses ini nanti kita akan menentukan berapa sih utang yang terjadi akibat proses ini. Ya, itu karena bisa jadi ada barang nggak ada yang minta. Bisa kan? Ini ada, kita nerima barang tapi nggak ada yang order. Bisa jadi seperti itu. Atau ada yang order tapi barangnya nggak sampai. Bisa jadi. Atau ada yang order, barang sudah sampai, tagihannya belum terbit. Atau semuanya sudah ada, tapi sudah dibayar. Kan nggak jadi utang kalau sudah dibayar. Ya kan? Ya inilah yang proses-proses ini yang kita perlu tahu. Nah, di sini di dalam proses pembayaran, makanya tadi saya katakan tadi, saya jelaskan tadi ada order, ada penerimaan barang, ada tagihan, ada ini di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 hal
yang perlu kita, boleh dikatakan, kita pastikan atau kita cocokkan sebelum kita melakukan pembayaran. Makanya tadi saya katakan bisa jadi ada order, nggak ada barangnya, ada barangnya, nggak ada ordernya. Oleh karena itu 3 hal ini perlu kita cocokkan. Ini yang disebut namanya three-way match. Kalau di luar pencocokan atas tiga hal. Kalau oke baru kita bayar, kalau nggak oke gimana perlu kita tidak lanjuti atau kita cek kembali. Nah, di slide yang saya bagi tadi di PPT itu ada namanya voucher package. Voucher package itu lampiran untuk proses pembayaran atau dokumen-dokumen syarat pembayaran. Voucher package isinya apa? 3 ini. Ada nggak purchase ordernya, receiving report, invoice dijadikan satu bundle. Biar pada saat bayar ngeceknya nggak kesulitan, gampang ngeceknya. Itulah yang disebut namanya voucher package. Dokumen-dokumennya itu. Namanya bisa beda-beda ya, ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian di gambar yang di proses yang saya jelaskan ini, saya buat ada garis merah. Garis putus-putus warna merah ini. Ini menunjukkan sebenarnya idealnya sebuah pengendalian yang baik dari masing-masing proses ini dilakukan oleh orang yang berbeda atau adanya segregation of duties yang menyetujui permintaan, yang melakukan order, yang menerima barang harusnya orangnya beda. Kalau di sini misalnya nih ya, bagian purchase ini siapa? Bagian purchasing. Idealnya ya, purchasing departemen purchasing. Bagian order biasanya bagian procurement, bagian pengadaan. Ya kan? Bagian nerima barang biasanya siapa? Bagian gudang, ya kan? Warehouse atau bagian gudang. Bagian yang nerima invoice biasanya siapa? Ya kan? Atau bagian keuangan. Bagian yang bayar siapa biasanya? Cashier, kasir, atau kalau di pemerintahan bendahara. Benar nggak? Nah, makanya ini perlu dipisah. Ini adalah salah satu bentuk pengendalian internal. Ini yang kita lakukan untuk memahami proses bisnis, memahami pengendalian internal, memahami risiko ya tadi itu. Kalau sudah paham, kita yang kita lakukan apa? Kita melakukan pengujian. Pengujian ada berapa? Ada 3. Test of control, yang menguji yang tadi kita sebutkan di atas. Substantive test, atas transaksi ataupun atas detail balance sheet. Dan prosedur analitis. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, berarti sekarang kita masuk pada pengujian substantif. Di dalam melakukan pengujian substantif, ataupun nanti kalian saat mengisi prosedur, tentukan saja asersinya apa saja yang ingin kalian buktikan. Asersi yang ada ingin kalian buktikan. Di sini saya menuliskan, ini kan kebetulan kita ingin menguji terkait utang usaha. Kita menguji atas akun atau test of detail balance sheet kan. Sini ada beberapa asersi. Yang pertama adalah eksistensi. Tadi ingat, saya sempat mengulas terkait materi UTS tadi. Kalau kita bicara eksistensi, pengujiannya itu arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kata kuncinya apa? Yaitu vouching. Ya. Tapi di sini selain vouching, untuk menguji eksistensi kita juga melakukan salah satunya adalah konfirmasi. Ya. Konfirmasi itu juga untuk menguji eksistensi. Apakah benar nih utangnya ada atau tidak? Nah, itu kita melakukan konfirmasi. Mana yang lebih kuat antara konfirmasi dengan vouching? Keandalannya lebih kuat konfirmasi, makanya saya taruh di atas di sini.
Kemudian konfirmasi sendiri nanti bisa ada beberapa ya, ada yang positif, ada negatif. Jangan lupa tolong diingat-ingat. Kemudian yang kedua terkait untuk vouching. Kalau vouching itu dari mana? Dari GL ataupun jurnal entry menuju ke mana? Menuju ke dokumen sumber. Dokumen sumbernya apa saja? Ingat yang tadi saya jelaskan, ada 3 yang perlu kita cocokkan. Yang pertama apa? Kalau bicara utang, ordernya, pembayaran ya. Habis itu apa? Barangnya. Ada atau tidak, diterima atau tidak. Yang ketiga, tadi invoice. Invoice tagihan. Betul ya? Nah, makanya di sini kan ada order, receive, sama pay. Ini bicara dokumennya, bicara receive-nya itu barangnya, payment-nya bicara uangnya. Ya. Dari masing-masing dokumen tersebut, kita cek itemnya cocok atau tidak. Maksudnya, kalau yang dibeli berupa bolpen, ya itemnya isinya bolpen, jangan itemnya isinya komputer, kan beda kan. Jumlahnya sesuai atau tidak, harganya sesuai atau tidak, total harganya sesuai atau tidak. Dari hal-hal ini, berarti secara tidak langsung, kita membuktikan eksistensi, sekaligus membuktikan apa? Membuktikan asersi, akurasi ya. Betul ya? Berarti sekali jalan bisa dapat 2 asersi, atau bisa membuktikan 2 asersi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buktikan yang disebut asersi completeness. Arahnya dari tadi kiri ke kanan. Kata kuncinya apa kalau completeness? Kita melakukan yang disebut tracing. Ya. Mulai dari tadi dokumen ordernya, dokumen sumber order, penerimaan barang, invoice-nya, kita telusur sampai ke jurnal entry-nya. Sampai ke GL-nya. Ada atau tidak, tercatat atau tidak. Ini completeness. Dan inilah yang paling sulit dan paling rawan sebenarnya untuk utang usaha. Kenapa? Completeness itu paling rawan untuk utang usaha. Karena takutnya ada utang yang ditutup-tutupin. Ya, betul sekali. Betul sekali, Mas Wildan. Jadi betul, kecenderungannya kalau utang usaha itu dikecil-kecilkan, kan disembunyi-sembunyikan. Makanya selain tracing, kita juga bisa melakukan search unrecorded liabilities ya. Kita mencari utang-utang yang tidak tercatat. Ini nanti salah satu metodenya apa tadi? Subsequent cash payment, biasanya di akhir tahun. Seringkali di akhir tahun ada yang ketinggalan. Makanya kita cek pembayaran setelah tanggal neraca. Jadi yang tadi dikatakan, yang saya beri contoh prosedur alternatif atas konfirmasi, kita melakukan pemeriksaan ada nggak pembayaran setelah tanggal neraca, itu juga sekaligus membuktikan asersi completeness. Jangan-jangan nih ada utang yang memang ketinggalan, belum tercatat. Masa ada pembayaran kalau nggak ada utangnya, kan nggak mungkin. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada pembayaran setelah tanggal neraca, berarti ada kemungkinan pada saat kemarin sebelum tanggal neraca itu ada utang yang harusnya dicatat. Nah, ini ketahuan dengan ini. Itu ya. Kemudian yang ketiga, terkait asersi akurasi, valuation, and allocation. Ini saya gabungkan aja. Biasanya kita melakukan salah satunya, contohnya nih, membandingkan saldo utang usaha dengan laporan bulanan dari supplier. Ini contohnya gini.
Kalian ada yang punya kartu kredit nggak? Atau orang tua kalian atau tetangga kalian ada yang punya kartu kredit? Biasanya, kalau dari kartu kredit, itu dikirimin nggak tagihan dari bank? Atau kalian ada yang berlangganan First Media lah gitu. Bulanan kan kalian sering dikirim entah via email atau ini tagihan atau rekap tagihan, saldo tagihan kalian per bulannya gitu, biasanya ada tuh, atau yang punya telepon, langganan telepon gitu. Itu selalu ada. Nah, ini kalian cocokkan saldo utang kalian dengan laporan dari monthly statement-nya dari supplier gitu. Kalau ada perbedaan, kita konfirmasi di situ. Kita tanyakan nanti. Kemudian subsequent cash payment itu juga sama, selain completeness kita juga menguji akurasi. Alokasi juga perlu kalian cek atas utang jangka pendek, jangka panjang. Kalau lebih dari 12 bulan, itu perlu masuk kategorinya tidak lancar atau jangka panjang di situ. Kemudian detail tie-in ini mencocokkan ya keterkaitan antara GL dengan sub ledger, angka-angkanya cocok nggak penjumlahannya, match apa enggak gitu. Kemudian asesi berikutnya yaitu terkait hak dan kewajiban. Ini biasanya pada saat akhir tahun. Kalau tadi di situ ada FOB destination point dengan shipping point, itu adalah salah satu contoh untuk sales ya. Pembelian pun sama kalau kita dari sudut pandang pembeli. Kapan sih sebuah pembelian itu jadi utang? Lihat perjanjiannya. Nunggu barang sampai ke gudang kita, atau barang baru mereka kirim kita sudah catat sebagai utang di kita. Nah, itu perlu dipastikan. Klausulnya seperti apa? Makanya ini sangat menentukan sekali. Right and obligation, klausul dari perjanjian itu akan menentukan kapan sebuah utang itu mulai dapat kita akui sebagai kewajiban kita. Dan terakhir, presentation and disclosure. Ini untuk untuk substantif test. Kalau analytical prosedur bisa tergantung dari datanya. Kalau ada datanya kita bisa menggunakan rasio-rasio. Yang kemarin maka rasio kita gunakan sesuai dengan ketersediaan data. Kemudian selain dari rasio, kita bisa menggunakan pendekatan tren. Bisa kita data pembelian berdasarkan suppliernya atau berdasarkan bulan. Nanti kita lihat polanya ada yang aneh nggak, ada anomali atau tidak. Itu yang disebut analytical prosedur. Oke. Nah, mungkin itu sekilas penjelasan terkait bagaimana mengaudit utang usaha. Saya jelaskan mungkin umum aja, tidak detail, tapi harapannya supaya kalian nggak bingung. Yang penting kalau ini banyak-banyak latihan, ya. Karena variasi soal, variasi kasus itu tergantung dari jenis karakteristik proses yang ingin kita lakukan. Misalnya kalau kita melakukan pembelian atas barang, akan berbeda dengan pembelian atas jasa. Ataupun nanti kita melakukan transaksinya yang menimbulkan utang tadi terkait penggajian misalnya gitu, dengan transaksinya yang disebabkan oleh pembelian aset, akan beda. Oleh karena itu, yang saya jelaskan di sini ada prinsip-prinsipnya saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke ini, diskusi kelompok. Jadi ini ya, kalau di audit itu antar akun, antar transaksi itu saling terkait ya. Jadi makanya nanti setelah proses ini ya, kita kan kalau belajar sekarang kita per akun ataupun per transaksi kita lakukan pengujian. Tapi nanti pada prakteknya dari masing-masing akun yang kita uji atau dari masing-masing transaksi yang kita uji, nanti akan kita perlu melihat konteks secara keseluruhan, keterkaitannya. Makanya biasanya masih pembagian pengujian itu anggota tim
dari anggota tim audit itu biasa di assign atau ditugaskan berdasarkan akunnya atau berdasarkan transaksi. Kamu cek transaksi penjualan, kamu cek transaksi pembelian. Ya. Tapi nanti di akhir seluruh anggota tim itu kita akan expose hasil kita. Nanti kita bahas bersama ada tidak keterkaitannya, ada tidak duplikasinya. Karena antar proses tadi bisa jadi ada saling beririsan. Nah, disitulah gunanya nanti sebelum kita membuat final reporting, kita perlu melakukan review atas hasil yang disusun oleh masing-masing anggota tim. Nanti ada prosesnya nanti kalau tidak salah dua pertemuan terakhir akan kita bahas itu. Tujuannya tadi untuk memastikan tidak ada duplikasi atau tidak ada area yang belum dilakukan audit atau terlewat dilakukan audit karena sama-sama menganggap ini bukan bagian dari ini itu. Sama-sama kelewat. Oke. Cukup jelas? Oke, kalau begitu ini saya beri waktu ini 14.20. Kita break dulu 10 menit. Nanti ini kelompok berapa nanti akan pemaparan? Iya Pak. Oke, kelompok 3 nanti pemaparan kita jam 2:30 ya. Nanti kelompok 3 silakan. Nah ini sambil menunggu itu kita 10 menit kita break dulu. Silakan kalau yang mengantuk ambil minum atau ambil snack silakan, nggak apa-apa. Oke. Nanti kita ketemu lagi pukul 14.30. Baik Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Pak.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali di sesi kedua kita. Sekarang untuk kelompok 3, sudah siap belum? Ya, Sudah, Pak. oke. Saya udah buka untuk silakan kalau mau sharing untuk. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke. Mana? Apakah sudah terlihat, Pak? Oh, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi TM9 yaitu tentang utang usaha. Nah, sebelumnya ada anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Cut Femita Putri, yang kedua ada Mustadin, yang ketiga ada Sarah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yuslina. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Untuk sesi ini akan dijelaskan oleh Cut. Kepada saudara Cut, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Baik, langsung saja untuk soal. Nantinya soal ini akan memuat beberapa poin yang akan menjadi sumber penyelesaian soal itu sendiri. Oke, soal mengenai audit atas utang usaha. KAP Kali dan Mungso sedang mengaudit laporan keuangan PT Hiu Raya, selanjutnya disebut perusahaan, untuk periode pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Audit dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2020 dan direncanakan selesai pada 20 Februari 2020. Anda sebagai junior auditor di KAP Kali dan Mungso diminta untuk meneruskan pekerjaan rekan Anda dalam mengaudit saldo utang usaha PT Kali dan Mungso per 31 Desember 2019, karena yang bersangkutan ditugaskan untuk mengaudit klien audit yang lain. Sesuai dengan program audit, rekan Anda telah melakukan konfirmasi utang usaha pertama, 1. Pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual. 2. Semua pembelian dilakukan secara kredit. 3. Saldo utang usaha berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2019 adalah senilai 779 juta rupiah. Informasi tersebut kemudian ditulis ulang di sebelah kanan informasinya untuk pengerjaan soal selanjutnya. Lalu berikut poin keempat. Daftar rincian utang usaha per 31 Desember 2019 berdasarkan catatan perusahaan dan buku besar adalah sebagai berikut. Pertama, vendor PT Ayo sebesar 135 juta rupiah, PT Maju 127 juta rupiah, PT Siap 125 juta rupiah, PT Sedia 110 juta rupiah, utang kepada direksi 105 juta rupiah, lainnya di bawah 100.177 juta rupiah, dengan total pada soal 779 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan ulang oleh kelompok kami, dan benar totalnya sama sebesar 779 juta rupiah. Akan tetapi di sini masih terdapat utang kepada direksi yang nantinya akan direklasifikasi kemudian. Selanjutnya untuk poin kelima itu terdapat informasi hasil konfirmasi utang usaha per 31 Desember 2019. Vendor apa saja, yaitu dari PT Ayo, saldo per bukunya 135 juta rupiah, sedangkan jawaban konfirmasi 135 juta rupiah. Keterangan benar, kenapa? Karena tidak terdapat selisih antar keduanya. Lalu untuk PT Maju, saldo per buku itu sebesar 127 juta rupiah, sedangkan untuk jawaban konfirmasi itu 142 juta rupiah. Nah, di sini perlu dikoreksi karena terdapat selisih antar kedua nominal. Lalu untuk vendor PT Siap, itu saldo per bukunya 125 juta rupiah, sedangkan jawaban konfirmasi itu sebesar 139 juta rupiah, sehingga perlu koreksian karena terdapat perbedaan nilai juga. Dan terakhir PT Sedia sama-sama senilai 110 juta rupiah dan keterangan benar.
Nah, selanjutnya atas hasil konfirmasi utang usaha pada poin 5 itu dijabarkan di poin ke-6, yakni PT Maju, untuk vendor PT Maju. Jadi di soal terkait dengan jawaban konfirmasi PT Maju, diperoleh informasi bahwa pada tanggal 24 Desember 2019, perusahaan telah menerbitkan memo debit karena barang dagangan senilai 15 juta yang dibeli dari PT Maju tidak sesuai dengan pesanan atau retur pembelian. Setelah dikonfirmasi kembali ke PT Maju, ternyata PT Maju lupa mencatatnya. Dari kesimpulan poin 6 tersebut, kelompok penyaji menyimpulkan bahwasannya tanggal 24 Desember 2019, perusahaan telah menerbitkan memo debit karena barang dagangan 15 juta yang dibeli dari PT Maju tidak sesuai dengan pesanan atau retur pembelian. Setelah dikonfirmasi kembali ke PT Maju, ternyata PT Maju lupa melakukan pencatatan. Jadi kesimpulannya, catatan buku klien itu sudah benar sebesar 127 juta rupiah untuk utang usaha pada PT Maju. Sehingga dicetak hijau yang di poin 5 itu ada 127 juta. Lalu selanjutnya untuk vendor PT Siap itu sendiri, dari poin 5 itu dijabarkan di poin ke-7. Pada soal, terkait dengan jawaban konfirmasi dari PT Siap, diperoleh informasi bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, perusahaan telah menerbitkan bilet giro senilai 14 juta untuk pembayaran utang kepada PT Siap. Berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020, terdapat pemindah bukuan dana tersebut ke rekening PT Siap pada tanggal 4 Januari 2020. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya klien belum boleh mengakui pelunasan utangnya yang sebesar 14 juta tadi. Mengapa? Karena baru dipindah bukukan ke rekening PT Siap pada 4 Januari 2020. Yang berarti udah beda periode. Jadi kesimpulan selanjutnya itu benar sesuai konfirmasi vendor. Nah, di sini kelompok penyaji menyediakan usulan jurnal koreksi, yakni cash pada account payable senilai 14. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Sarah. Baik, saya akan melanjutkan yang poin nomor 8 tentang tracing ke transaksi pembelian dari tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2019. Kita mulai dari yang pertama, itu tanggal faktur dari vendornya PT Yang. Tanggal fakturnya itu 28 Desember 2019. Kemudian diterima barangnya itu tanggal 30 Desember 2019. Nah, untuk syaratnya itu FOB shipping point. Sehingga barangnya diterima pada tanggal 28 Desember 2012. Sehingga akan dilakukan pengakuan utang sehingga diposting ke buku besar buku besar 2019 sebesar 25 juta. Selanjutnya yang kedua itu ada vendor dari PT Penting. Tanggalnya adalah tanggal fakturnya 29 Desember 2012 dan barangnya itu diterima tanggal 1 Januari 2020. Tapi syarat pengirimannya itu FOB destination, maka belum ada posting ke buku besar karena barang diterima baru tanggal 1 Januari dan menggunakan FOB destination. Selanjutnya yang ketiga, tanggal fakturnya itu tanggal 30 Desember 2019 dan diterima barangnya tanggal 1 Januari 2020. Syarat pengirimannya itu FOB shipping point. Sehingga di 30 Desember 2019 itu harusnya udah ada pengakuan utangnya, sehingga harus diposting ke buku besar 2019 sebesar 32 juta. Nah, dari auditor itu mengusulkan adanya jurnal koreksi pengakuan utang inventory pada account payable sebesar 32 juta. Selanjutnya, poin yang nomor 9, berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020, tanggal 7 Januari ada transfer dana ke PT Ngumpat sebesar 35 juta. Bukti menunjukkan bahwa dana tersebut merupakan pelunasan atas pembelian barang dagangan ke PT Ngumpat tanggal 24 Desember 2019. Tapi di buku besar kliennya itu belum ada catatan atas pembelian tersebut. Di sini berarti terjadi adanya unrecorded liability atau adanya pembelian dengan utang yang belum dibayar, yang belum dicatat. Nah, oleh karena itu auditor mengusulkan adanya jurnal koreksi unrecorded liability tadi
inventory pada account payable sebesar 35 juta. Nah, selanjutnya di sheet yang kedua. Nah, ini rangkuman jurnal koreksi yang diusulkan oleh auditor. Yang pertama itu ada case pada account payable seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Jo tadi, seperti di keterangan yang nomor 7. Coba dibuka dulu. Ya, ini tadi yang klien itu sebenarnya belum boleh mengakui adanya pelunasan utang. Sehingga masih terdapat utang, masih terdapat account payable, sehingga akun ini dimunculkan lagi sebesar 14 juta. Terus jurnal koreksi yang kedua, yang tracing tadi, pengakuan utang juga sebesar 32 juta, seperti yang nomor 8, inventory pada account payable. Selanjutnya yang poin ketiga, itu ada inventory pada account payable lagi yang unrecorded liability tadi sebesar 35 juta, seperti yang di nomor 9. Nah, yang 35 juta itu. Terus yang terakhir, itu ada account payable pada others payable. Dari di sini ada reklasifikasi dari akun utang direksi. Di sini di klien itu masuknya ke rincian utang usaha. Seharusnya masuknya ke others payable atau utang lainnya. Sebesar 105 juta. Sehingga jurnalnya tadi adalah account payable pada others payable sebesar 105 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ririn atau Mustadin. Oke. Selanjutnya yang diminta soal tadi kan pertanyaannya, apakah Anda menemukan salah saji? Jika ya, apa jurnal koreksi yang Anda usulkan? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sarah. Kemudian yang kedua, buatlah kertas kerja lead schedule atas pengujian utang usaha. Nah, di sini kelompok kami itu membuat kertas kerja membantu gitu biar lebih mudah, tidak langsung ke kertas kerja utama. Yang pertama dari vendor utang usaha itu ada PT Ayo, per kliennya tuh 135 juta. Untuk jurnal koreksinya tidak ada, jadi untuk per audit sama seperti per klien, yaitu 135 juta. Kemudian untuk PT Maju, itu per klien juga 127 juta, ada di soal, tidak ada jurnal koreksi juga, sehingga untuk per audit juga sama 127 juta. Kemudian untuk vendor dari PT Siap, untuk per klien ini 125 juta. Kemudian untuk jurnal koreksi, ternyata ada di jurnal koreksi itu sebesar 14 juta. Di sini, tadi untuk konfirmasi PT Siap. Jadi harus diakui lagi utangnya sebesar 14 juta. Maka di kredit kita tambahkan 14 juta, sehingga per auditnya itu sebesar 139 juta. Kemudian untuk PT Sedia, itu per klien 31 Desember 2019 itu 110 juta, tidak ada jurnal koreksi, sehingga untuk per audit pun sama, yaitu 110 juta. Kemudian untuk utang lainnya, utang usaha lainnya di bawah 100 juta, yaitu seperti dari vendor PT Ngumpet, PT Yang, PT Penting, dan PT Lulus, itu totalnya 177 juta, ada di soal ini 177 juta. Nah, itu untuk jurnal koreksinya ada sebesar 67 juta dari sini. 32 juta ditambah dengan 35 juta. Sehingga per auditnya itu totalnya itu ada 244 juta. Jadi kelompok kami itu melakukan catatan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, masih ditemukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, ada utang direksi dicatat dalam akun utang usaha sebesar 105 juta. Yang kedua, perusahaan itu belum boleh mengakui pelunasan utang kepada PT Siap sebesar 14 juta sehingga ditambah di kredit. Kemudian, yang ketiga, perusahaan belum mencatat pembelian inventory kepada PT Lulus yang menggunakan FOB shipping point sebesar 32 juta yang dimasuk ke dalam utang usaha lainnya di sini.
Terus yang terakhir, perusahaan tidak mencatat pembelian inventory kepada PT Ngumpat sebesar 35 juta, karena tadi sudah dikoreksi di sini. Pencatatan setelah tanggal neraca. Kemudian, kesimpulannya masih terdapat salah saji terhadap saldo utang usaha PT Hiuraya dan auditor mengusulkan jurnal koreksi terlampir di sini. Kemudian untuk ininya kliennya PT Hiuraya, untuk skedul pembantu utang usaha dibuat oleh kelompok 3 dan akan diperiksa oleh Pak Riza. Kemudian untuk kertas kerja utama atau list schedule-nya, yaitu ada akun untuk utang usaha per klien itu 779 juta, ini sama diambil dari soal 779 juta. Kemudian untuk jurnal koreksinya ini diambil dari jurnal koreksi di sini ada account payable di debit 105 juta, maka dikurangi 105 juta, terus ditambah 81 juta. Itu hasil total dari 14 juta ditambah 32 juta ditambah 35 juta. Kemudian ketemulah per audit. Itu per auditnya untuk utang usaha itu 755 juta. Kemudian untuk utang lainnya itu per klien tidak ada, per klien tanggal 31 Desember 2019 tidak ada. Kemudian dia ada jurnal koreksi sebesar 105 juta di sini. Kemudian jadi ditambahkan. Kemudian jadi per audit ada total utang lainnya sebesar 105 juta. Sehingga totalnya itu per audit itu ada 860 juta. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu tentang asersi akan dijelaskan oleh Saudara Andi. Kepada Saudara Andi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusrina Khairida. Baik, selanjutnya yaitu menjawab soal nomor 3 terkait prosedur audit, asersi yang diuji dan tujuan audit. Nah, prosedur audit yang dilakukan ada 5. Yang pertama yaitu melakukan konfirmasi kepada vendor terkait saldo utang usaha klien PT Hiuraya. Untuk asersi yang diuji ada 3. Yang pertama yaitu eksistensi, yang kedua valuation and allocation, dan yang ketiga right and obligation. Untuk tujuan audit untuk eksisten yaitu untuk memastikan bahwa utang usaha perusahaan itu benar-benar ada. Yang kedua untuk valuation and allocation, tujuan auditnya untuk memastikan nilai utang usaha milik perusahaan sudah tepat. Dan untuk right and obligation itu tujuan auditnya untuk memastikan bahwa utang usaha tersebut merupakan kewajiban milik perusahaan. Yang kedua yaitu prosedur audit untuk melakukan tracing atau penelusuran dari dokumen bukti kecatatan milik perusahaan. Asersi yang diuji ada 2, yaitu completeness sama cut off. Untuk completeness, tujuan auditnya untuk memastikan apakah transaksi sudah dicatat dengan lengkap. Untuk cut off itu untuk memastikan apakah transaksi sudah dicatat di waktu yang tepat. Untuk prosedur audit yang ketiga yaitu melakukan pengujian pelunasan utang setelah tanggal neraca. Asersi yang diuji ada 2, yaitu completeness sama occurrence. Untuk completeness, tujuan auditnya untuk memastikan apakah transaksi sudah dicatat dengan lengkap. Dan yang kedua, occurrence dengan tujuan auditnya untuk memastikan bahwa transaksi pembelian persediaan benar-benar terjadi. Yang keempat, prosedur auditnya membandingkan saldo utang usaha yang terdapat pada neraca dengan rincian utang usaha. Asersi yang diuji yaitu akurasi. Tujuan auditnya untuk memastikan bahwa saldo utang apakah sudah sesuai dengan rinciannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan terhadap akun-akun utang usaha klien. Dengan asersi yang diuji yaitu valuation and allocation. Dengan tujuan auditnya untuk memastikan apakah akun utang usaha diklasifikasikan ke akun yang sesuai. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Yusrina. Ya, terima kasih kepada Saudara Andi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah? Oke, terima kasih dari kelompok 3. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau sama semuanya? Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk ini? Kalau belum, saya tanya ya, boleh ya? Ya, Pak.
Saya mudah terkait ini konfirmasinya, ini konfirmasi apa yang dilakukan ini? Jenis konfirmasi yang dilakukan di dalam pengujian yang kalian ini. Di tes ini. Positif ya, Pak. Alasannya kenapa? Karena kliennya memberikan jawaban. Kalau negatif kasih jawaban boleh nggak? Kalau saya nggak setuju sama ini yang Anda konfirmasikan, kan boleh kan? Coba lihat di soalnya. Ada soalnya ada? Naik ke atas konfirmasi kan naik di atasnya ada nggak? Nah ini dia. Konfirmasi utang usaha yang bersaldo di atas 100 juta. Jadi kan si auditor ini kalau kita lihat, KAP Kali dan Mongso ini berusaha untuk memilah atau memilah. Dia hanya melakukan konfirmasi atas akun atau utang usaha yang nilainya besar saja di atas 100 juta. Berarti kan dianggapnya oleh si Kali dan Mongso itu material kan. Makanya dia lakukan konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi atas hal-hal yang sifatnya material itu cenderung menggunakan konfirmasi positif. Karena dia akan membutuhkan jawaban. Beda dengan kalau konfirmasi negatif itu biasanya untuk yang itemnya tidak terlalu besar, kecil-kecil. Kemudian kalau kira-kira konfirmasi positif dia nggak akan jawab, akan susah untuk mendapatkan jawaban. Maka itu biasanya kita gunakan konfirmasinya negatif. Biasanya untuk nilainya yang tidak terlalu signifikan. Ya, kata kuncinya di sini ya. Kalau melihat ini salah satunya. Kalau sudah ada kata-kata di atas, itu biasanya positif. Makanya kemarin di UTS kan ada juga konfirmasi untuk yang nilainya di bawah 7,5 juta dilakukan konfirmasi negatif. Kalau yang di atas 7,5 juta dilakukan konfirmasi positif. Ya. Di samping ini ya kalau nggak dijawab harus dilakukan prosedur alternatif ya kalau yang positif. Kalau yang negatif dianggap setuju. Oke. Sampai sini untuk pengujian terkait utang usaha ada kendala nggak untuk kalian? Ada hal-hal yang kalian masih bingung nggak untuk ini? Saya tanya satu lagi boleh? Silakan, kalau ini tidak harus kelompok 3, kelompok lain pun kalau mau jawab silakan. Ini kenapa yang biliat giro ini kan sudah rilis itu kan di 2020 di 2019 ya dia. Tapi kenapa dia akhirnya pindah bukunya baru di 2020? Kenapa nggak dicatat ya di sini? Kenapa harus dikoreksi? Kan dia udah nerbitin kan di 2019. Izin, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena dari PT Siapnya itu baru melakukan pemindahan bukuan dananya tanpa depan nih, Pak. Jadi alasannya kenapa? Karena kalau misalnya dia mindah bukunya di di 2019 bisa diakui berarti ya? Bisa, Pak. Berarti kalau yang tanggal penerbitan biliat giro itu nggak, pengaruhnya di apa itu? Kenapa dia nggak diakui? Berarti pengakuan atas biliat giro pada saat kas diterima atau kas keluar gitu ya? Iya. Ya. Jadi ini
Kalau ketemu hal yang seperti ini ya, kalau kalian ini, kembalikan ke ini dulu. Kalau kalian lihat proses bisnisnya seperti apa. Kemudian kalian lihat kebijakan akuntansinya seperti apa. Kemudian kalau lihat lagi, yang ketiga, pengendalian internalnya seperti apa kaitannya. Jadi di sini, coba kalian bayangkan kalau seandainya diakui, begitu menerbitkan biliar giro diakui, misalnya seperti itu. Pada saat pemindah bukuan, ternyata di rekeningnya kita, ya, rekening kita itu kosong. Kira-kira klien kita bisa pindah bukuan nggak? Ada nggak kemungkinan biliar giro kosong? Ada, Pak. Ada kemungkinan kan? Berarti kan ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Nah, dari logika seperti itu biasanya perusahaan akan membuat kebijakan akuntansi itu untuk mengamankan dari sisi pengendalian internal. Dia akan mengamankan dari risiko tadi. Risiko kalau sampai nanti ada hal-hal yang menyebabkan mereka dirugikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian ini ya, ini saya mau menunjukkan ke kalian cara berpikir kalau kalian menemukan sesuatu yang menurut kalian bingung, nggak tahu ini seperti apa perlakuannya, pendekatannya seperti itu ya. Upayakan cari dulu kebijakan akuntansinya. Kalau nggak dapat, kalian gunakan logika tadi pengendalian internal itu. Jadi karena kenapa saya memberi contoh seperti ini? Seringkali nanti di dalam proses akuntansi itu beda perusahaan, kadang-kadang kalian menemukan ada dokumen-dokumen yang istilahnya berbeda, namanya berbeda. Kalian beda buku saja, misalnya baca bukunya Arens dengan bukunya yang lain, bisa jadi ada beberapa istilah yang kalian temukan, mungkin ada beberapa yang sedikit berbeda. Nah, hal-hal seperti itu kalian perlu pahami terlebih dahulu. Jadi kalau pada saat mengaudit, kalian perlu mengenali dulu bisnisnya seperti apa, istilah-istilah dokumen-dokumen yang ada di sana seperti apa. Nah, kalian buka-buka kebijakan akuntansinya, kalian pahami pengendalian internalnya. Nanti di situ kalian akan menemukan istilahnya, oh seperti ini toh. Oh kalau ini kita lihat di bukunya Arens, selama ini kita belajar, oh ini dokumennya analoginya sama dengan dokumen ini. Jadi kalian akan dapat konteksnya. Kecuali kalau memang ada item-itemnya sudah tercantum jelas di standar, ya, standar audit maupun di standar akuntansi, itu sudah tercantum, di PSAK sudah tercantum, nah itu memang sudah mandatori atau sudah wajib mengikuti itu. Kalau ada hal-hal yang memang belum tercantum, nah itu yang biasanya kadang-kadang membuat kita ragu, kita pendekatannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari kalian? Jadi yang penting banyak latihan ya. Nanti untuk pertemuan besok akan masuk ke nah ini kalau yang persediaan ini variasinya lumayan. Karena ada beberapa metode ya. Nanti pendekatan mau ada yang FIFO, LIFO, kemudian juga nanti terkait persediaan sendiri mau dihitungnya perpetual atau periodik. Nah itu kan juga nanti pengaruh ya di sana ya. Tapi kalau itu harusnya kalian di akuntansi sudah kalau bahasanya sudah katam ya. Kalau audit itu tinggal moles-moles saja ya. Logikanya jadi kalau udah tahu akuntansinya, kalian minimal sudah tahu logika, nanti kalau ada yang salah di mana kalian bisa mencari. Nah, tapi walaupun tadi ini ya transaksinya akunnya beda-beda ya, prosedurnya itu-itu aja ya. Kalau nggak konfirmasi, ya vouching. Nanti kalau nggak vouching ya tracing. Kalau nanti ada detail tie-in, ya kira-kira nanti muter-muternya itu saja. Jadi kalian tinggal melatih ketelitian perhitungan, kemudian logika akuntansi kalian tadi, termasuk jurnalnya biasanya sering kebalik-balik, kalau udah panik biasanya ingat jadi lupa gitu. Itu yang biasanya problemnya di sana. Oke. Mungkin itu kalau dari saya.
Kalau kiranya belum ada pertanyaan, ini nanti kalau ada pertanyaan, saya tetap buka via WhatsApp, silahkan aja tanya. Ini mungkin juga sudah jam kedua, kalian habis UTS juga masih menenangkan, mendinginkan otak, jadi ya saya masih maklum ya, ini nanti silakan. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat, untuk kelompok berikutnya tolong dipersiapkan. Tapi semuanya tolong setiap tugas kelompok mengerjakan ya, ini sekaligus latihan. Semakin banyak kalian latihan, nanti makin lancar untuk ujiannya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau memang belum ada, mungkin saya cukupkan sekian. Ya, masih ada waktu 1 jam. Silahkan nanti kalian untuk kalau ada pertanyaan, saya open, kita diskusi. Kalau memang belum ada, silahkan disimpan untuk di minggu depan. Semoga hari ini bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi-materi nanti akan saya share di LMS dan saya share di grup WhatsApp ya untuk materi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.